Jadi fakta yang pertama dari research gap adalah research gap merupakan potongan puzzle, kalau bisa diibaratkan potongan kecil puzzle dalam suatu rangkaian bangunan puzzle yang besar seperti ilmu pengetahuan. Jadi ini melengkapi ilmu pengetahuan yang sudah ada, penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada, yang ini bisa memberikan kontribusi untuk membangun bangunan ilmu pengetahuan yang lebih lengkap. Jadi itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua dari research gap atau kesenjangan penelitian adalah ini biasanya didapatkan dengan membaca penelitian-penelitian terdahulu. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mereview, semakin banyak kita melihat penelitian-penelitian sebelumnya maupun teori dari buku-buku, jurnal, dan juga mungkin report, kita akan semakin paham tentang bidang tersebut, tentang masalah tersebut, kemudian bisa melihat di mana celah yang belum banyak diteliti saat ini atau belum banyak diteliti dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang itu menjadi research gap. Jadi itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga dari research gap yaitu bisa merupakan suatu hal yang baru, yang ini belum pernah dibahas sebelumnya, belum pernah diteliti sebelumnya, atau bisa dilakukan penelitian lanjutan dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan misalnya ada fenomena baru, dengan misalnya memasukkan variabel tertentu yang itu bisa menjadi puzzle kecil tadi kalau diibaratkan dalam suatu bangunan ilmu pengetahuan. Fakta yang keempat, kita harus bisa memastikan kesenjangan penelitian yang kita angkat dalam artikel kita itu benar-benar dalam dan spesifik. Khususnya bagi Anda mungkin yang sedang mengerjakan disertasi atau penelitian jangka panjang. Karena kalau tidak akan dengan mudah dilakukan atau orang lain akan memiliki pemikiran yang sama. Siapa? Mengerti, Pak? Sehingga sebelum Anda selesai untuk melakukan penelitian, hal itu sudah selesai dipublish oleh orang lain. Oh my God! Fakta yang kelima dari research gap. Apakah Anda tahu research gap, kesenjangan penelitian ini juga bisa didapat dengan kita membaca paper, artikel-artikel yang berjenis bibliometrik atau systematic literature review, atau artikel kepustakaan yang memetakan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi silahkan Anda sebanyak mungkin membaca paper-paper berjenis ini untuk bisa mengetahui peta, untuk bisa mengetahui bangunan puzzle sebelumnya yang sudah ada, sehingga di situ bisa Anda lihat di mana gap pada penelitian-penelitian sebelumnya. Fakta yang keenam, di mana sih sebenarnya sebaiknya kita meletakkan research gap? Biasanya ada di bagian akhir pendahuluan ya. Setelah Anda menjabarkan secara umum tujuan dari penelitian, kemudian konsepnya, kemudian pengantarnya. Nah, Anda sampaikan di situ bahwa apa yang ingin Anda teliti, di mana gapnya, motivasinya, dan novelty. Itu di bagian akhir pendahuluan Anda letakkan research gap di situ. Jadi fakta yang keenam letaknya ada pada bagian akhir pendahuluan dan bisa juga pada awal-awal abstrak yang menunjukkan di situ motivasi, novelty, dan research gap. Iya. Fakta yang ketujuh, untuk bisa mendapatkan ide, untuk bisa mendapatkan research gap, ini diperlukan kreativitas, diperlukan perenungan, diperlukan kontemplasi ya. Anda membaca semua penelitian sebelumnya, kemudian diulang lagi kalau perlu, kemudian diendapkan, dipikirkan, Anda bisa mendapatkan ide. Ini sudah dibahas di video-video sebelumnya. Bagaimana kita mendapatkan ide, bagaimana kita bisa berpikir kreatif, khususnya dalam memilih atau menentukan tema topik penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini salah satunya yaitu dengan perenungan, dengan kontemplasi untuk dapat kita menemukan gap pada penelitian yang baik. Oke, jadi itu tadi 7 fakta tentang research gap dalam penelitian, khususnya dalam penulisan artikel. Research gap ini merupakan hal penting yang harus kita rumuskan di awal. Setelah yang kemarin saya sampaikan bahwa yang pertama kita lakukan adalah menyusun literatur review. Nah, dari situ kita mendapatkan ide. Dari situ kita menemukan gap dalam atau dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, research gap ini juga dilihat oleh editor dan reviewer karena ini akan
ngacu ke novelty dari artikel kita. Jadi tadi 7 faktanya. Yang pertama, research gap adalah suatu puzzle kecil yang bisa menjadi sumbangsi kita pada ilmu pengetahuan. Kemudian yang fakta kedua didapat dari riset-riset terdahulu. Kemudian yang ketiga, fakta yang ketiga, research gap tidak selalu hal yang baru, namun bisa merupakan suatu pendekatan baru, sudut pandang lain, maupun juga penambahan variabel-variabel atau fenomena yang sedang happening sekarang. Kemudian yang keempat, pastikan gap yang Anda coba lengkapi itu dalam dan spesifik, sehingga tidak mudah untuk ditiru atau misalnya tidak mudah untuk orang lain mendapatkan pemikiran yang sama. Kemudian yang kelima, fakta yang kelima, research gap ini bisa kita temukan pada artikel-artikel berjenis bibliometrik dan systematic literature review, sehingga kita bisa melihat peta secara besar. Kemudian yang keenam, letaknya umumnya pada bagian akhir pendahuluan dan juga pada awal bagian abstrak. Ini penempatan untuk kita highlight research gap, novelty, dan juga motivasi dari penelitian kita. Kemudian yang ketujuh, fakta yang ketujuh yang penting juga adalah dari membaca literatur. Research gap ini bisa ditemukan dengan adanya perenungan, kontemplasi, jangan tergesa-gesa terburu-buru. Anda harus memastikan Anda mengcover semua literatur yang ada pada bidang penelitian Anda, sehingga Anda bisa paham sampai mana perkembangannya, sampai mana riset-riset mutakhir tentang bidang Anda, baru Anda come up dengan gap yang coba Anda lengkapi. Baik, itu tadi 7 fakta tentang research gap dalam penelitian. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam mencari, menggali gap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sukses terus, kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.